Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina Asri dengan NIM 64251101 sebagai ketua kelompok dari kelompok 10. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul penerapan fungsi linear terhadap subsidi beras atau SPHP yang disalurkan dari bulan Maret hingga Desember kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Alifia Putri Safila, NIM saya 64251129. Halo, perkenalkan, nama saya Rina Amelia Meningdani dengan NIM 64250646. Halo, perkenalkan, nama saya Niko Mangbulan Sri Maharani Putri dengan NIM 64250667. Jadi alasan kelompok kami memilih materi dan judul ini adalah karena subsidi beras SPHP merupakan program pemerintah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, topik ini sesuai dengan mata kuliah Matematika Ekonomi karena dapat menunjukkan peranan fungsi linear dalam kasus nyata. Dengan menggunakan fungsi linear, kita dapat melihat hubungan antara waktu, penyaluran, dan jumlah beras yang didistribusikan, sehingga konsep matematika menjadi lebih mudah dipahami dan memiliki manfaat yang praktis dalam menganalisis kebijakan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu kasus mengenai penerapan fungsi linear pada stabilitas pasokan dan harga beras. Di sini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menargetkan penyaluran beras sebanyak 828.000 ton selama 10 bulan, yaitu mulai bulan Maret sampai Desember. Program ini bertujuan untuk menjaga kestabilitasan harga beras serta membantu mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan khususnya beras. Untuk mengetahui jumlah beras yang harus disalurkan setiap bulan, digunakan metode fungsi linear karena diasumsikan distribusi dilakukan secara merata setiap bulannya. Nah, diketahui total distribusi berasnya adalah 828.000 ton. Lalu jangka waktu distribusinya yaitu 10 bulan. Nah, maka rata-rata distribusi per bulannya adalah 828.000 dibagi 10 sama dengan 82.800 ton. Di sini kita juga harus menentukan variabelnya. X merupakan jumlah bulan distribusi yang menyatakan jumlah beras yang telah disalurkan. Karena setiap bulan jumlah beras yang disalurkan tetap, maka diperoleh persamaan fungsi linearnya, yaitu Y sama dengan 82.800 ton dengan syarat X lebih besar dari 0. Selanjutnya yaitu adalah analisis perhitungan. Dari kasus ini, di sini dapat disimpulkan bahwa rumus yang dipakai adalah rumus gradien M sama dengan delta Y dibagi sama delta X. Y-nya berapa? Y-nya adalah 82.800. 82.800 itu dapat dapat dari hasil total distribusi yaitu 828.000 ton dibagi dengan 10 bulan, yaitu jangka waktu distribusi, dapatlah hasilnya 82.800 ton. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Rumusnya yaitu adalah delta Y dibagi dengan delta X sama dengan Y-nya adalah 82.800, X-nya kenapa 1? Karena X itu merupakan nilai 1. Gitu. Jadi dalam matematika 1 itu tidak ditulis. Makanya kenapa nilai delta X sama dengan 1, hasilnya tetap 82.800 ton. Oke. Selanjutnya ini adalah total dari distribusi setiap bulan. Bisa dilihat di sini yaitu adalah 0 merupakan 0 sampai 10 itu merupakan X, sedangkan
ini adalah bulan distribusi dari Maret hingga Desember, yaitu jangkanya 10 bulan. Di sini adalah total keseluruhannya. Jadi cara menghitungnya adalah di bulan Maret. Di bulan Maret itu rata-rata per bulan di bulan Maret yaitu adalah 82.800. Kenapa bulan April dapatnya segini? Karena 82.800 itu dikalikan dengan 2 dikalikan dengan X-nya. X-nya yaitu adalah 2, maka dapatlah 165.600. Selanjutnya begitu 165.000 dikali dengan 3 hasilnya 248.400. Selanjutnya bulan Juni yaitu 248.400 dikalikan dengan 4 hasilnya 331.200 dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan juga bahwa grafik distribusi beras itu mengalami peningkatan setiap bulan. Hasil grafik ini dinyatakan meningkat. Kenapa meningkat? Karena ini setiap bulan itu ditambahkan dengan setiap bulan itu ditambahkan dengan 1 bulannya, yaitu 1 bulannya adalah 82.800. Maka gradien yang terlihat dari grafik ini adalah gradien kemiringan. Manfaat dari makalah ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat secara akademis. Makalah ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai penerapan fungsi linear dalam ekonomi, khususnya pada kebijakan subsidi beras, serta membantu memahami hubungan antara konsep matematika dan kondisi ekonomi. Yang kedua, itu ada manfaat secara praktis. Makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pengaruh subsidi pemerintah terhadap harga dan jumlah beras di pasar. Selain itu, pembahasan ini juga menunjukkan bahwa fungsi linear tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menganalisis kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat. Baik, jadi kesimpulan dari penerapan fungsi linear terhadap subsidi beras atau SPHP yang disalurkan dari bulan Maret hingga Desember kepada masyarakat itu bisa kita simpulkan bahwa penerapan fungsi linear pada subsidi beras dapat berfungsi mampu menggambarkan hubungan antara besarnya subsidi dengan jumlah beras yang diterima masyarakat. Melalui model fungsi linear, pemerintah dapat memperkirakan dampak perubahan subsidi terhadap tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, konsep fungsi linear mempermudah proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kebijakan subsidi. Dengan demikian, penerapan fungsi linear tidak hanya bermanfaat dalam perhitungan matematis, tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis yang mendukung pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan subsidi beras yang ditetapkan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat, khususnya di kelompok berpenghasilan rendah. Jadi saran yang bisa diambil dari materi yang kita pilih yaitu penerapan fungsi linear terhadap subsidi beras adalah agar penerapan fungsi linear dalam penyaluran subsidi beras dapat lebih optimal, pemerintah sebaiknya menggunakan data yang akurat dan terkini mengenai jumlah penerima manfaat, tingkat pendapatan masyarakat, serta kebutuhan beras di setiap daerah. Dengan data yang valid, perhitungan menggunakan fungsi linear akan menghasilkan kebijakan subsidi yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan memahami dan mengelola model matematis agar implementasi kebijakan berbasis data dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya dan kelompok saya paparkan tentang penerapan fungsi linear terhadap subsidi beras. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.